Assalamualaikum anak soleh dan soleha. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah hari ini Bunda Desi dalam keadaan yang baik. Dan Bunda Desi harap anak-anak di rumah dalam keadaan yang baik dan sehat walafiat juga ya. Nah, bagaimana kabarnya? Apakah masih tetap semangat? Bunda Desi harap anak-anak di rumah masih tetap semangat untuk belajar dari rumah ya. Dan kita doakan semoga keadaan lekas membaik sehingga kita bisa bertemu di sekolah ya. Bunda Desi tidak sabar bertemu dengan anak-anak di sekolah. Nah, alhamdulillah hari ini Bahasa Indonesia sudah masuk ke tema 3. Judul tema 3-nya yaitu peduli terhadap makhluk hidup. Nah, di tema 3 ini Bahasa Indonesia juga akan masuk ke sebuah materi yang baru lagi anak-anak. Namun, sebelum kita menyimak video pembelajarannya, hari ini mari kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Setelah membaca basmalah, silahkan disiapkan buku tulisnya, alat tulisnya, dan buku tema 3-nya, peduli terhadap makhluk hidup. Jika semua alat-alatnya sudah disiapkan, berarti anak-anak sudah siap untuk menyimak pembelajaran dari Bunda Desi. Sudah semua disiapkan kan? Nah, jika sudah, silahkan disimak penjelasan dari Bunda Desi ya. Nah, untuk materi pelajaran Bahasa Indonesia tema 3 ini, kita akan belajar tentang teks wawancara. Nah, teks wawancara ini ada di KD 3.3, menggali informasi dari seorang tokoh melalui wawancara menggunakan daftar pertanyaan. Sebelum kita ke teks wawancara, kita harus tahu dulu apa pengertian dan macam-macam dari kalimatannya. Jadi, pengertian atau definisi dari kalimatannya ialah kalimat yang gagasannya berupa pertanyaan yang bertujuan untuk meminta respon atau tanggapan dari seseorang dari pertanyaan yang diajukan. Tanggapan atau jawaban yang digunakan bisa berupa penjelasan yang panjang maupun hanya berbentuk konfirmasi saja. Semua tanggapan atau jawaban yang kita dapat itu tergantung dari pertanyaannya seperti apa dan kondisi saat melakukan percakapan tersebut. Selanjutnya, kita akan pelajari tentang macam-macam kata tanya dan fungsinya. Yang pertama ada kata tanya apa. Nah, kata tanya apa ini merupakan kata yang berfungsi untuk menanyakan sesuatu baik berupa keadaan atau perbuatan yang berkaitan dengan isi atau inti bahasan. Jadi jawaban dari kata apa ini adalah suatu pengertian atau keterangan atau penjelasan dari apa yang ditanyakan. Contoh dari kata tanya apa? Apa yang dimaksud dengan energi? Atau contoh lain, apa makanan yang sedang kamu makan itu? Nah, itu contoh dari kata tanya apa. Lalu kata tanya siapa? Nah, kata tanya siapa merupakan kata tanya yang berfungsi untuk menanyakan pelaku yang terkait atau bersangkutan atau turut serta dalam suatu peristiwa atau kejadian. Contohnya, siapa yang akan mengantarmu membawa rapot di sekolah nanti? Atau siapa yang bertamu ke rumahmu kemarin malam? Nah, adapun jawaban dari kata tanya siapa ini adalah orang atau pelaku dari suatu tindakan yang ditanyakan. Lalu, kata tanya kapan? Nah, kata tanya kapan ini merupakan kata tanya yang berfungsi untuk menanyakan interval peristiwa terjadinya suatu keadaan. Nah, jawaban atas kata tanya kapan ini dapat berupa jam, hari, tanggal, bulan, tahun, ataupun lamanya sebuah kejadian. Misal, contoh dari kata tanya kapan ini. Kapan acara wisuda akan dilaksanakan? Kapan kita akan libur ke kampung halaman? Kapan kita mulai masuk sekolah? Nah, itu contoh dari pertanyaan dengan kata tanya kapan. Lalu kata tanya di mana, ke mana, atau dari mana. Nah, kata tanya di
ke atau dari mana itu adalah sebuah kata tanya yang berfungsi untuk menanyakan tempat suatu peristiwa berlangsung, lokasi yang akan dituju, serta tempat yang sedang digunakan atau setengah disambangi. Disambangi itu didatangin. Nah, adapun jawaban dari kata tanya ini adalah hal-hal yang ditanyakan oleh kata tanya tersebut. Misalnya, di manakah kamu membeli buku itu? Atau kemana kamu akan liburan? Gitu. Atau dari mana saja kamu akhir-akhir ini tidak pernah kelihatan? Nah, itu contoh dari kata tanya di mana, kemana, atau dari mana. Selanjutnya ada kata tanya mengapa. Nah, kata tanya mengapa merupakan kata tanya yang berfungsi sebagai penanya alasan atau sebab sebuah peristiwa itu terjadi. Jadi jawaban dari kata tanya mengapa ini adalah kenapa peristiwa itu bisa terjadi. Biasanya diawali dengan karena atau sebab. Contohnya, mengapa kamu tidak ikut acara perpisahan kemarin? Atau contoh yang lain, kenapa angka 2 termasuk bilangan prima? Jadi menanyakan sebabnya, seperti itu. Selanjutnya kata tanya bagaimana. Nah, kata tanya bagaimana ini berfungsi sebagai kata yang menanyakan cara atau proses sebuah peristiwa berlangsung, serta untuk menanyakan keadaan atau kejelasan suatu hal. Nah, jawabannya adalah kejelasan atau keadaan suatu hal dan juga proses suatu peristiwa itu berlangsung. Contoh kata tanya bagaimana seperti ini. Bagaimana proses metamorfosis ulat menjadi kupu-kupu? Nah, itu ada jawaban proses metamorfosis kupu-kupu. Atau bagaimana cara menyalakan kompor? Atau bagaimana aku bisa pergi ke sekolah? Seperti itu. Itu pakai kata tanya bagaimana. Lalu kata tanya berapa. Nah, kata tanya berapa ini adalah kata tanya yang berfungsi sebagai penanya banyak, jumlah, atau satuan. Jadi jawabannya adalah banyaknya, jumlahnya, atau satuan yang ditanyakan. Contohnya, berapa tinggi badanmu sekarang? Atau berapa apel yang kamu punya? Atau berapa nomor rumahmu? Nah, seperti itu kata tanya berapa. Selanjutnya ada ciri-ciri kalimat tanya. Nah, ciri-ciri kalimat tanya yang pertama, kalimat tanya selalu diakhiri dengan tanda baca tanya. Lalu, kalimat tanya umumnya selalu diawali dengan kata tanya yaitu apa, siapa, kapan, dari mana, atau di mana, atau kemana, bagaimana, mengapa, dan berapa. Selanjutnya, kalimat tanya sering menggunakan akhiran kah, siapakah, apakah, kapankah, dari manakah, bagaimanakah, kemudian berapakah. Nah, itu boleh menggunakan akhiran kah. Selanjutnya, kalimat tanya disusun sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia. Nah, harus sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Selanjutnya kita akan masuk ke wawancara. Nah, apakah anak-anak pernah melihat orang sedang melakukan wawancara? Contohnya seperti gambar ini. Jadi ada kameramen, kemudian ada ibu-ibu sebagai penanya atau wartawan, kemudian ada bapak-bapak yang akan menjawab pertanyaan mereka. Atau gambar yang seperti ini, atau seperti ini. Nah, biasanya kalau kita sering lihat berita, kita akan sering melihat sebuah wawancara. Nah, wawancara adalah tanya jawab antara dua pihak, yaitu pewawancara dan narasumber
bertujuan untuk memperoleh data, keterangan, atau pendapat tentang suatu hal. Seperti itu. Jadi untuk melakukan wawancara harus ada dua pihak. Pihak yang pertama adalah pewawancara. Pewawancara adalah orang yang mengajukan pertanyaan. Ya, kalau pekerjaan pewawancara ini terkadang kita lebih mengenal dengan nama wartawan. Kemudian, orang yang bisa kita jadikan sebagai narasumber adalah orang yang ahli di bidang yang berkaitan dengan informasi yang kita cari. Lalu ada narasumber, jadi ada pewawancara dan narasumber. Narasumber adalah orang yang memberikan jawaban atau pendapat atas pertanyaan pewawancara. Nah, narasumber juga biasa kita sebut dengan informan. Jadi ada dua pihak yang harus ada dalam wawancara. Yang pertama ada pewawancara dan yang kedua ada narasumber. Seperti itu ya. Lalu syarat-syarat wawancara ada 4. Yang pertama, ada pewawancara atau wartawan, ada narasumber atau orang yang akan diwawancarai, dan ada bahan yang dipertanyakan. Lalu kita terakhir membuat laporan hasil wawancara. Ini adalah syarat-syarat wawancara ya. Lalu hal-hal yang harus diperhatikan sebelum wawancara dimulai. Yang pertama, menentukan narasumber sesuai dengan topik wawancara kita. Lalu yang kedua, hubungi narasumber tersebut untuk meminta kesediaannya dan jadwal wawancaranya. Sebaiknya kita datangi langsung agar dapat menjelaskan semua hal secara detail. Lalu yang ketiga, persiapkan daftar pertanyaan dan berbicaralah dengan santun. Dan berlatih sebelum wawancara agar lebih mengerti tentang hal yang ditanyakan. Jadi tidak gugup, tidak berbelit-belit ketika menanyakan hal-hal kepada narasumber. Dan yang terakhir, berpakaianlah yang rapi dan sopan. Lalu selanjutnya hal-hal yang perlu diperhatikan saat wawancara. Jadi kita sudah menentukan topik, sudah menentukan narasumber, sudah membuat janji untuk melakukan wawancara. Nah, ini saatnya kita untuk wawancara. Hal-hal yang perlu diperhatikan antara lain, yang pertama kita harus perkenalkan diri dan sampaikan tujuan wawancaranya tentang apa. Namanya, asal sekolahnya, seperti itu. Kemudian mulai dengan pertanyaan-pertanyaan yang ringan, menanyakan kabar mungkin. Nah, lebih baik jika kita dapat menyelingi dengan pertanyaan tentang kegemaran narasumber untuk mencairkan suasana. Jadi suasananya tidak terlalu tegang. Lalu hubungkan pertanyaan-pertanyaan itu dengan persoalan yang menjadi topik wawancara kita. Lalu gunakanlah panggilan yang tepat dan sopan untuk narasumber serta nama lengkapnya. Nah, yang terakhir, jangan lupa untuk mencatat atau merekam selama wawancara berlangsung. Nah, jika ini merupakan tugas kelompok, maka kita bisa meminta salah satu anggota kelompok kita sebagai orang yang akan mencatat jawaban dari wawancara tersebut. Lalu dengarkan jawaban dan informasi penting dari narasumber dan hindari menyela agar informasi yang kita dapat tidak terputus. Hindari pengulangan jawaban dan pertanyaan yang berbelit-belit ya. Lalu yang terakhir, catatlah informasi yang penting saja. Penjelasan narasumber tidak harus dicatat semua, cukup yang penting saja. Nah, hal-hal yang harus dilakukan setelah wawancara. Yang pertama, kita mengucapkan terima kasih kepada narasumber yang telah meluangkan waktu untuk kita minta wawancara ya. Lalu yang kedua, kita meminta maaf jika selama wawancara ada hal yang kurang berkenan kepada narasumber. Dan yang ketiga, kita bisa mohon diri dengan sopan. Nah, sekian video pembelajaran tema 3 Bahasa Indonesia tentang teks wawancara. Mudah bukan? Sering kita lihat ya wawancara di sekitar kita. Nah, jika anak-anak ada yang ingin ditanyakan, ada yang kurang paham, anak-anak boleh bertanya kepada Bunda Desi atau guru tematik yang lain.
Tetap semangat ya belajar dari rumahnya. Kita akhiri video pembelajaran kali ini dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Kita bertemu di video pembelajaran selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.